dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari saya ajak ucap kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah doa malam pada hari ini. Di tengah segala kondisi kita, kekhawatiran kita, mari kita memasrahkan hidup kita. Kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkaulah yang mempunyai kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memasrahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Biarlah kami boleh untuk menanggalkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami. Sebab Engkau Tuhan berjalan bersama dengan kami, mengiring hidup kami. Ini kami Tuhan, Tuhan berkati untuk doa malam pada hari ini, agar kami Tuhan mendapatkan ketenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, beracaralah Tuhan pada hari ini. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Matius 14 ayat yang ke-27. Kala itu murid-murid sedang ketakutan, tetapi dikatakan demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Mari kita Tuhan untuk memasrahkan hidup kita pada Tuhan. Biarlah kita tetap tenang dan tidak takut menghadapi apapun. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku
aku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya, lihat kuasanya dalam kehendak. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama Engkau Tuhan. Bersamamu Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Kita katakan sekali lagi, di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama Engkau Tuhan. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Kita katakan sekali lagi, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Sebab Kau Tuhan pemilik hidup kami. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Kami tenang sebab Engkau Allah kami Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dalam situasi keadaan yang sedang kami hadapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau tetap baik dan kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau urapi hamba-Mu yang terbatas ini dan Kau urapi setiap kami. Sehingga firman yang kami dengar boleh memberikan pencerahan dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan memampukan kami untuk bersikap yang layak, yang benar ketika diperhadapkan dengan masalah. Terima kasih, kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami tundukkan diri kami di bawah otoritas dan pimpinan Roh Kudus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertemuan kita malam ini dengan tema hidup ini ada dalam kendali Allah. Kalau saya terjemahkan secara sederhana, Allah mengontrol kehidupan kita. Hidup ini ada dalam kendali Allah. Ini harus menjadi pemahaman pengenalan kita terhadap pribadi Allah. Kita tahu Allah tidak pernah berjanji kalau kita mengikut Dia, ada karpet merah yang kita lalui tanpa ada masalah. Semuanya lancar, tidak. Namun Dia berjanji, Dia beserta dengan saudara dan saya. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Karena itu kita perlu yakini bahwa hidup saudara dan saya tetap ada di dalam kendali, dalam kontrol, dalam pimpinan Tuhan. Saudara, sementara kita memahami bahwa hidup ini tidak lepas dari masalah, tentu kita harus memiliki sikap-sikap dalam menghadapi problem yang sedang kita hadapi.
Kalau boleh saya gambarkan hidup ini seperti sebuah kapal yang sedang berlayar di laut lepas yang enggak luput dari badai. Beberapa hari yang lalu saya kontak dengan putra Bapak Gurning, yaitu Yoel. Dia sedang berlayar dari Santiago dan kemarin sedang ada di Chili. Dia menceritakan bagaimana badai begitu kuat. Sampai saya diperlihatkan videonya, air laut masuk ke kapal. Dan itu juga menggambarkan kehidupan kita. Kehidupan ini seperti sebuah kapal layar. Namun ingat, kapal tersebut dikendalikan oleh nahoda atau kapten. Sehingga kapal itu bisa dituntun, diarahkan meskipun diperhadapkan dengan bahaya. Dan itulah gambaran hidup. Hidup ini seperti sebuah kapal. Dan nahodanya, kaptennya adalah Allah itu sendiri. Dan Allah mengontrol kehidupan saudara dan saya. Dan yang paling penting adalah, adakah kesediaan? Adakah kerelaan hati saudara dan saya untuk dipimpin oleh Allah? Bersediakah kita dipimpin oleh Tuhan? Saudaraku, kalau kita melihat lingkungan kita melihat situasi yang sedang ada. Situasi dunia yang semakin sulit. Tidak hanya mengancam kehidupan manusia, tapi juga bisa merusak hubungan. Bisa merusak relasi manusia itu dengan Allah. Dan juga merusak relasi hubungan manusia dengan sesamanya. Kita bisa lihat itu, saudara. Di mana kejahatan semakin hebat, semakin banyak, semakin merebak oleh karena kesulitan yang dihadapi. Saudaraku yang saya kasih, menghadapi kesulitan-kesulitan, paling tidak ada dua kemungkinan sikap yang muncul dalam diri kita, saudaraku. Makin mendekati Allah, adanya masalah itu menjadi instrumen, menjadi alat yang mendorong kita untuk dekat dengan Allah. Itu kita lihat sekarang ini. Masalah COVID yang membuat kita bergairah untuk berdoa. Yang biasanya tidak semangat berdoa, gencar berdoa. Ya, tetapi bisa jadi semakin menjauh dari Allah karena kecewa, doanya tidak dijawab. Jadi kita melihat bahwa persoalan itu bisa merusak relasi kita dengan Allah. Kita kecewa, kita jauh dari Allah, kita mengatakan Allah itu tidak baik. Dan bisa jadi juga kita bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Sehingga kejahatan demi kejahatan muncul. Tapi sisi yang lain, ada orang-orang yang justru semakin rohani, semakin mendekat dengan Allah. Nah saudaraku, dan ini sangat ditentukan dari pemahaman, dari pengenalan kita kepada Allah. Dan pengenalan kita terhadap Allah akan menentukan bagaimana sikap kita. Bagaimana cara pandang kita terhadap Allah. Paling tidak ada dua. Yang pertama, pemahaman yang muncul ketika adanya masalah. Yaitu kita punya keyakinan Allah itu sebagai penentu. Nah, kata penentu dari kata Latin yaitu fatum. Dari kata fatum muncullah fatalisme. Sering kita dengar fatalisme. Artinya ajaran yang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Dari pemahaman ini muncullah istilah sudah suratan takdir. Memang nasibnya begitu. Nah, kalau seseorang punya keyakinan seperti ini, ujung-ujungnya karena dia punya keyakinan memang sudah ditakdirkan dari sononya. Enggak mungkin berubah. Ya sudah menyerah kepada nasib. Pemahaman yang kedua, Allah itu sebagai pemelihara. Dari kata Latin providentia.
Nah, kata providensia itu dari dua kata. Berasal dari kata providere. Kata pro muncullah kata pra, yaitu sebelum. Videre dari kata video. Video itu artinya melihat. Kalau kita padukan, ya pro videre berarti melihat sebelumnya. Jadi ketika kita bicara tentang providensia, berarti segala sesuatu yang terjadi itu sudah dilihat oleh Tuhan sebelumnya. Nah, kalau kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu sudah dilihat oleh Tuhan sebelumnya, ini mendorong kita mendekat dengan Allah, kita percayakan masalah kita kepada Allah. Karena kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada di dalam pemandangan Allah. Artinya tidak ada masalah yang lepas dari pandangan Allah. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Satu ayat ini menarik. Saya baca ulang. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang pertama kita lihat, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kita amati dulu kata kekhawatiran. Saudara, kata kekhawatiran itu dari kata benda Yunani merimnan. Ya, kata kerja merimnam dari kata merimnau. Nah, kata merimnau ini artinya, artinya membagi pikiran. Jadi orang yang khawatir itu, bisa dikacaukan, menjadi gelisah, pikirannya bercabang. Satu sisi dia ingin menuju ke sana, sisi yang lain mengajak dia menuju ke sana. Bayangkan kalau kita diperhadapkan, ya kita mencari kepastiannya bagaimana? Ada dua arah yang membuat kita menjadi gelisah. Jadi kekhawatiran itu bisa membuang energi. Begitu banyak kekhawatiran itu berdampak kepada penyakit, hipertensi. Bisa mengganggu sistem yang ada di tubuh kita. Sehingga tidak heran Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Kalau kita melihat ajaran Tuhan Yesus di bukit, dalam Matius pasal 6, berkali-kali beliau katakan jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Nah saudaraku yang saya kasih, dikatakan dalam ayat ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Apa yang menjadi alasan kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Sebab ayat 7 tadi, Ia yang memelihara kamu. Ini alasannya. Jadi kita bisa khawatir. Tidak ada orang yang enggak lepas dari perasaan kekhawatiran. Kita enggak luput karena kita punya emosi, kita punya perasaan. Kita bisa diusik emosi kita oleh karena problem yang kita hadapi. Tapi yang Tuhan inginkan jangan membiarkan kekhawatiran itu menguasai hati kita, pikiran kita. Bahkan mengganggu tindakan kita. Saudaraku, karena itu kita diminta menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara. Ingat tadi, providensia Allah. Allah sudah melihat sebelumnya. Nah, kata memelihara ini bisa memiliki makna Tuhan akan menghindarkan. Paling tidak Tuhan akan mencegah apa yang kita khawatirkan. Apa yang kita gelisahkan, apa yang kita takuti. Atau paling tidak Tuhan menopang kita di bawahnya. Kita ditudungi, kita dilindungi. Dari para penelitian, orang-orang yang khawatir itu sebenarnya, saudaraku, apa yang dia khawatirkan itu tidak selalu terwujud. Kita belajar dari pengalaman Elia ketika dia harus pergi menghindar dari Raja Ahab. Tuhan suruh dia mengungsi di Sungai Kerit. Terjadi paceklik, tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Tapi luar biasa, dalam pengasingannya
Tuhan pelihara Elia diberi makan oleh burung gagak. Itulah cara Allah. Kalau Allah mau bertindak, Allah tidak pernah kehabisan akal. Ada banyak cara untuk memelihara anak-anaknya, untuk memelihara hamba-hambanya. Karena itu jangan kita khawatir. Selalu ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Kembali ke ayat tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan, serahkanlah. Kata serahkanlah dari kata eperipsantes. Ini bukan kata perintah, tetapi participle dalam bentuk auris. Auris itu past tense, bentuk lampau. Bentuk lampau yang terjadi sekali. Suatu tindakan untuk selamanya. Melemparkan seluruh kehidupan dengan kekhawatiran kepadanya. Jadi kita diminta serahkan. Jadi waktu kita serahkan, sepenuhnya kita serahkan. Jangan berulang-ulang. Serahkan. Lepaskan semuanya. Apa menjadi beban di pundak kita. Mungkin berapa kuintal beratnya membuat kita tidak mampu. Serahkan. Kenapa kita serahkan? Karena kita tidak punya kemampuan. Saya begitu yakin kalau kita punya kemampuan, kita punya kekuatan, kita akan selesaikan dengan kekuatan kita. Tapi Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu keterbatasan kita. Di saat kita tidak mampu lagi, serahkanlah. Saudaraku, tindakan untuk selamanya, serahkan. Wow, ini sesuatu luar biasa. Saudaraku, ini bukan berarti kita menjadi seorang fatalis. Tadi saya katakan, menyerah kepada nasib. Seorang fatalis, ya sudah karena diserahkan kepada Allah, ya enggak usah pasrah bongkoan. Menyerahkan saja dah. Tidak ada usaha, tidak ada upaya, tidak berusaha apapun. Selain hanya berserah kepada Allah. Oh, ini bukan yang dimaksudkan Tuhan. Ada bagian yang perlu kita kerjakan. Kita kerjakan. Ada bagian yang tidak bisa kita kerjakan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi yang jadi bagian yang kita kerjakan. Nah, disitulah terjadi mujizat. Ya, kita harus percaya tentang kedaulatan Allah. Tapi jangan kita mengabaikan tanggung jawab kita. Kita percaya bahwa Allah itu berdaulat atas hidup ini. Karena itu kita serahkan masalah kita. Namun ada menjadi tanggung jawab kita. Jadi saudaraku, kita tetap harus melakukan apa yang terbaik kita lakukan. Jangan malas, jangan enggan, jangan menyerah pada nasib. Tetap berjuang. Berserah tapi bukan pasrah. Beda ya, berserah bukan pasrah. Nah saudaraku, kembali kepada istilah providensia Allah. Nah kalau kita melihat secara teologis, providensia Allah itu tadi definisinya, Tuhan sudah melihat sebelumnya. Tapi kalau kita melihat dalam konsep teologinya, providensia Allah itu artinya perhatian Allah. Dicamkan dengan baik, perhatian Allah yang terus menerus. Serta kekuasaannya yang mutlak, yang absolut. Yang diarahkan untuk kemuliaannya dan kebaikan kita. Ini ada 4 aspek. Pertama, perhatian Allah yang terus menerus. Yang kedua, kekuasaannya yang mutlak. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, untuk kebaikan kita. Nah, kita lihat Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi, perhatikan, serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya tambah ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya.
dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah saudara, dari ayat ini kita melihat masalah bisa datang, masalah bisa kita alami. Tapi kita tidak boleh lari dari masalah, hadapi masalah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudaraku, jadi kita tidak perlu menjadi lemah. Kita tidak perlu menjadi patah semangat. Pada saat kita diperhadapkan dengan pergumulan. Di saat kita sedang bergumul dengan problem-problem, masalah-masalah yang sedang kita gumuli dalam hidup ini. Kenapa? Ayat 28 tadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wow. Jadi selalu begitu Allah ikut campur karena dia ada, dia mengontrol hidup kita. Hidup ini ada dalam kendalinya. Dan Allah memiliki rencana yang sempurna. Ingat, kita ini bukan robot. Memang kita diberikan free will, kehendak bebas. Tapi kita bukan robot. Karena itu saya katakan tadi, satu sisi Allah itu berdaulat atas hidup ini. Namun sisi yang lain, kita harus bertanggung jawab. Kita bukan robot. Sehingga kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus berjuang. Jangan meratapi COVID ini. Kita harus bekerja dengan mengikuti protokol kesehatan. Saudaraku, jadi kita perlu yakini bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna. Ada dua tujuan rencana Allah itu, untuk kebaikan saudara dan saya, dan yang kedua untuk kemuliaannya. Sehingga akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan. Jadi goalnya adalah serupa dengan Kristus. Mari kita buka kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai 12. Saudaraku, ayatnya begitu banyak. Tentu saya tidak bacakan. Kita melihat gambarannya. Saya membaca hanya beberapa bagian saja. Sebelum kitab Ayub. Ester pasal 6 ayat 12 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Saudaraku, kita melihat ada sesuatu perkara yang luar biasa. Allah ada dalam sejarah, Allah bisa memutar balik. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kalau saudara belajar kitab Ester, saudara tidak akan pernah menemukan kata Allah atau kata Tuhan. Jadi kitab ini tidak memuat nama Allah, tidak memuat tentang Allah. Tapi yang jelas saudaraku, walaupun tidak ada tertera nama Allah, tetapi tangan Allah yang bekerja di tengah umatnya. Kita baca tadi, Haman pulang tergesa-gesa, sedih hatinya, dia kecewa. Karena dia punya konspirasi yang jahat terhadap Mordekai dan orang Yahudi. Saudaraku, kalau kita lihat pasal 6 ayat 1 sampai 3, Tuhan bikin hati Raja Ahasweros gelisah. Tuhan menggelisahkan hati raja. Lalu dalam ayat 4 sampai 11, Tuhan merendahkan Haman orang Amalek dan meninggikan Mordekai. Dan itu kita lihat tadi dalam ayat 12, Mordekai pulang dengan kecewa. Lalu ayat 12 sampai 14, Tuhan membuat hati Haman beserta keluarga dan sahabatnya diliputi oleh ketakutan, kegentaran. Nah, untuk memahami hal ini, kita perlu melihat Ester pasal 3 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan saja ayat yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Mordekai adalah orang Yahudi. Ester kerabatnya orang Yahudi juga yang menjadi
istri raja. Nah, sebagai seorang Yahudi, mereka tidak boleh menghormati manusia. Haman pangkatnya dinaikkan menjadi orang penting, dan setiap orang bertemu sujud berlutut di hadapan dia, tapi Mordekai tidak mau. Nah, karena tidak mau, Haman menjadi marah. Dan Haman lalu punya pemikiran, harus dihabisin Mordekai. Bahkan dia merasa enggak cukup satu Mordekai, semua orang Yahudi, orang Ibrani dibunuh semuanya. Nah, saudaraku, kita bisa amati bagaimana upaya Mordekai untuk mendekati Ester. Untuk mencari solusi, karena Ester adalah permaisuri yang sangat dekat dengan raja. Lalu Mordekai berusaha untuk bertemu dengan Ester. Nah, kita lihat dalam pasal 4 ayat 11. Saya bacakan. Ester 4 ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Mordekai sangat-sangat yakin. Dia punya kerabat yang bisa menolong menyelesaikan masalahnya. Bisa menolong masalah bangsanya. Satu-satunya adalah Ester, istri raja. Lalu dia menghadap ke Ester, tapi tentu tidak bisa ketemu langsung, lewat kurir. Lalu pesan Ester, ada ketentuan undang-undang kerajaan. Kalau seseorang tidak dipanggil oleh raja, satu-satu ketetapannya adalah hukuman mati. Lalu Ester menjelaskan, saya sudah 30 hari tidak menghadap, tidak dipanggil. Jadi kalau saya menghadap, saya juga dihukum mati. Kecuali mengulurkan tongkat. Lalu Mordekai menjelaskan, ini serius masalahnya. Dalam pasal 4 ayat 11 sampai 16. Ini serius. Kalau kamu tidak bantu, kita akan mati semuanya. Lalu diambillah solusi untuk berdoa. Berdoa supaya tangan Allah ikut campur menyelesaikan masalah itu. Lalu apa yang terjadi? Dalam pasal 5. Pasal 5 saya bacakan beberapa ayat. Ayat 1. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran. Berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Wow, di luar dugaan. Tuhan bekerja secara luar biasa. Ester tidak punya hak untuk menghadap raja. Tapi setelah diserahkan kepada Allah dalam doa-doa puasa mereka, Ester bertindak. Konsekuensinya mati. Ketika dia berdiri di pelataran, raja melihat Ester. Raja tahu undang-undang kerajaan. Dia ulurkan tongkat emas, Ester pegang. Apa yang kau kendaki Ester? Setengah kerajaan pun kuberikan. Lalu disitulah ada rencana adakan pesta. Undang Haman. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pasal 6, kembali dalam materi utamanya. Saya bacakan ayat 1. Ester pasal 6, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Jadi Raja Asweros tidak bisa tidur. Semacam insomnia. Nah, terus saya bacakan. Maka bertitalah
Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ayat 4. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan pada Baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai, artinya menghukum Mordekai pada tiang yang sudah didirikan untuk dia. Lalu jawab para biduan dan raja kepada Baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran, maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman pada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan pada orang yang raja berkenan menghormatinya, kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya, beginilah dilakukan pada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Tuhan ada dalam sejarah. Tuhan ada dalam setiap kejadian. Dibikin tidak bisa tidur. Lalu raja membuka arsip. Dan uniknya tentu banyak arsip kan. Tapi ini sesuatu yang luar biasa bagaimana providensi Allah di sini. Arsip yang tepat diambil. Raja memberikan perintah dibacakan catatan-catatan kerajaan yang resmi. Di mana tercatat kesetiaan Mordekai, loyalitas Mordekai yang tanpa pamrih membongkar sebuah komplotan yang berusaha untuk membunuh raja. Yang ingin melakukan kudeta. Saudaraku yang saya kasih. Di mana Bigtan dan Teres ingin membunuh raja. Nah lalu raja katakan, apa yang sudah kita berikan pada Mordekai? Tidak, tidak ada. Tiba-tiba ada Haman datang. Tanya pada Haman, orang itu harus dihargai. Bayangan Haman dia sendiri karena dia akan datang memberikan laporan akan membunuh Mordekai dan orang Yahudi. Tapi justru senjata makan tuan. Gali lubang, justru lubangnya untuk dia. Nah kita melihat di sini suku Mordekai lolos dari rekayasa politik Haman. Saudara, apa yang kita lihat di sini? Saudara, titik balik kemenangan ini semata-mata bukanlah disebabkan oleh jasa. Bukan oleh sebab upaya, usaha Mordekai. Tapi karena alasan yang sama seperti saat Musa, Harun dan Hur di atas bukit dan Yosua berperang. Musa mengangkat tangan, Harun dan Hur menopang tangan. Sehingga Yosua yang berperang dengan tentara prajuritnya mengalahkan bangsa Amalek. Saudara bisa baca itu dalam Keluaran 17 ayat 8-16. Berapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan dalam doa malam. Nah saudaraku, jadi kemenangan ini disebabkan oleh karena ada tangan di atas panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Tuhan raja di atas segala raja dengan cara yang tidak terlihat memelihara dan memberikan kemenangan bagi umatnya yang menderita.
dalam kesetiaannya. Kita belajar. Tidak ada yang serba kebetulan di dalam Tuhan. Jadi karena itu jangan batasi Tuhan dengan cara berpikirnya saudara. Yang penting kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Yang menjadi bagian kita kerjakan. Sementara itu kita serahkan yang tidak mampu kita kerjakan. Itu menjadi bagiannya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara di luar apa yang kita duga. Itu terjadi Mordekai. Mordekai menjadi seorang pejabat tinggi menggantikan posisi Haman. Orang Yahudi lolos dari pembantaian. Puji Tuhan. Nah saudaraku, kasus yang kedua setelah Esther. Yang kedua Ayub. Mari kita lihat Ayub 42. Ayub 42 ayat yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa demikian? Karena dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya Ayub punya keyakinan Allah itu maha kuasa. Sehingga tidak ada orang yang dapat atau bisa menghalangi atau merintangi kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa membatalkan rencana Allah. Karena Tuhan itu maha kuasa. Luar biasa, perhatikan ungkapan aku tahu. Nah, kita lihat ayat yang ke-6. Ayub 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Ayub tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan atau menggagalkan rencana Allah. Dia cabut apa yang pernah dia katakan. Di sini kita melihat pengakuan sekaligus penyesalan. Kenapa demikian? Kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, dia mempersoalkan keadilan Allah. Di awal-awal dia masih punya prinsip. Ya memang tidak bisa pungkiri. Ayub itu apa kurangnya? Ya dia orang yang setia, yang punya integritas tinggi. Ya dia punya ibadah yang luar biasa, cinta keluarga. Hartanya ludes sekejap, anaknya 10 mati semua. Dan dia penyakitan, bahkan istrinya menjauhkan diri dari dia. Ketiga temannya pun memojok dia. Akhirnya pun dia tidak kuat. Dia mengkritisi Allah, dia mencela Allah. Ya, artinya dia tidak bisa menerima fakta. Tidak bisa menerima kenyataan yang sedang dia hadapi. Ya kenapa? Karena dia terlalu cepat memberikan penilaian terhadap Allah. Ayub berusaha memasukkan Allah ke dalam kotak-kotak logika dan pikirannya. Bagaimana mungkin seorang manusia, bagaimanapun hebatnya, memasukkan Allah yang tak terbatas ke dalam pikirannya yang terbatas. Sehingga akhirnya dia mengeluh, dia mencela Allah, dia tidak bisa menerima kenyataan kalau Allah memang maha kuasa. Kalau memang Allah itu maha kuasa, kenapa dia biarkan saya seperti ini? Kalau Allah itu maha kuasa, kenapa dia tidak menolong saya? Kenapa dia membiarkan saya? Mengapa dia menimpakan kesulitan bertubi-tubi kepada saya? Kenapa dia tidak menolong saya? Dalam ayat 2, pasal 42, kata aku tahu. Di penghujung pasal ini, baru dia tahu. Aku tahu. Ini ungkapan yang menjelaskan adanya pemahaman, adanya pencerahan, adanya pembaruan dalam pikirannya. Dan kapan itu terjadi? Lewat sebuah proses. Proses dalam relasi kedekatannya dengan Tuhan. Iya. Kalau kita biarkan pikiran kita terus memikirkan masalah kita, kita menjadi gila. Kita bisa stres dan gila, kita bisa mati. Ayub memberikan contoh yang baik.
Ketika semua sudah tidak bisa dia atasi, Elihu memberikan nasihat kepada dia. Elihu seorang yang lebih muda dari ketiga temannya, berikan nasihat dan dia mencari Allah lebih dekat lagi sehingga pengetahuannya didapati melalui proses perjumpaannya. Aku tahu Allah itu maha kuasa. Tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Inilah perubahan. Dia lihat sendiri. Bukan apa kata orang. Coba lihat ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di selama ini dia hanya melihat dari apa kata orang. Sekarang dia lihat sendiri sebuah kenyataan. Bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi, merintangi rencananya. Selama ini dia cuma tahu dari apa kata orang. Nah, saudaraku yang saya kasih, Ayub sadar dari perjumpaannya dengan Allah. Dia ngalami sendiri siapa itu Allah. Dia mengenal siapa itu Allah. Sehingga dia sadar, sekarang dia sadar, dia mengerti bahwa pengertian semacam itu salah. Kalau dia hanya berprinsip apa kata orang, sehingga dia mencela Allah, dia mengkritisi Allah, dia mempersoalkan ketidakadilan Allah, itu salah. Dan dia mengerti bahwa Allah melebihi pengertiannya. Karena itu jangan mencoba memasukkan Allah dalam pikiran saudara dengan cara berpikir saudara. Kita enggak mampu. Bagaimanapun pandainya kita terbatas. Allah itu Allah yang tak terbatas. Apa menjadi rahasia Ayub? Sehingga dia bisa tahu relasi, hubungan pribadi. Hubungan yang bersifat pribadinya antara Ayub dengan Allah. Relasi itu adalah doa. Waktu khusus bersama dengan Allah. Dia mulai beraudiensi, bertatap muka, menyembah Allah. Menyerahkan sebuah masalah kepada Allah. Dan Allah membukakan. Ada pencerahan. Sehingga dia berkata, sekarang aku tahu. Bahwa Allah itu maha kuasa. Selama ini cuma dari kata orang. Tapi sekarang aku tahu. Dan kita lihat mujizat luar biasa. Penyakitnya dipulihkan. Walaupun Tuhan berikan syarat. Kamu doakan teman-temanmu itu. Dia diberikan anak kembali. Dipulihkan keluarganya. Artinya apa? Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah. Badai itu pasti berlalu. Karena apa? Allah itu memelihara hidup saudara dan saya. Saudaraku, kita melihat jejak kaki di gambar ini. Lihat gambar tapak kaki. Ini dari sebuah puisi yang ditulis oleh Margaret. Ya, digambarkan dalam puisi itu seorang berjalan dengan Tuhan Yesus. Jadi ada sepasang kaki. Berjalan di padang gurun. Tambah lama, tambah sulit. Ya. Lalu yang heran dia, kenapa yang tadinya ada dua pasang jejak kaki, sekarang cuma satu pasang saja. Dia katakan, Tuhan, tadi ada dua tapak kaki, kenapa kau biarkan aku sendiri? Kenapa engkau biarkan aku berjalan sendiri? Tuhan kan nak lihat, Tuhan bukakan pemahaman. Kamu karena tidak mampu, tidak kuat, aku gendong kamu. Sehingga yang nampak hanya sepasang kaki, jejak kaki. Itulah yang Tuhan lakukan. Di saat kita tidak berdaya, Tuhan menopang kita. Ketika kita tertati-tati, tidak mampu lagi menghadapi masalah, Tuhan menopang. Tuhan mengangkat kita. Mazmur berkata ketika kita jatuh, tangan Allah menopang kita. Ketika jatuh tergeletak, Allah menopang kita. Karena itu izinkan Tuhan untuk ambil bagian. Ambil alih dalam setiap problem yang sedang kita hadapi. Saudaraku, memang Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan pernah mengalami kesulitan. Tapi ingat, Dia berjanji
tidak akan lepas tangan terhadap penderitaan yang saudara hadapi. Ya, walaupun tidak terlihat oleh mata, Dia sedang menjalankan keadilannya. Lihatlah ke depan, tataplah ke depan, dan temukan pengharapannya. Bila kita hidup mengikuti pimpinan Tuhan, maka apapun dan bagaimanapun keberadaan saudara dan saya, dan dimanapun posisi saudara dan saya, Allah menempatkan kita dengan suatu maksud tertentu. Saudara, mungkin kita tidak dapat mengerti ataupun melihat adanya jalan keluar, solusi atas problem yang kita hadapi. Tapi perlu meyakini bahwa Tuhan tidak mengabaikan langkah iman yang kita ambil. Tuhan dengan tangannya yang tak kelihatan dapat melakukan serangan terselubung dan menghancurkan sendi-sendi kekuatan mereka yang mengancam kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu sudah kami dengar. Kami diingatkan kembali Engkau mengontrol, mengendalikan kehidupan kami. Bahwa setiap kami untuk belajar mempercayakan dengan menyerahkan setiap masalah kami kepada Engkau. Karena Engkau memelihara hidup kami. Kami boleh belajar dari kehidupan Mordekai, Ester dan orang Yahudi. Kami boleh belajar dari Ayub. Sesungguhnya Engkau Allah Maha Kuasa. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Bahwa setiap kami untuk memandang hal ini dengan cara pandang yang benar. Sehingga relasi semakin kami buat semakin intim dengan Engkau. Semakin dekat meskipun berat masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar kekuatan dari Tuhan menyertai setiap kami. Apapun pergumulan kami letakkan dalam tangan-Mu. Baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga kami, pergumulan kesehatan kami, pergumulan pekerjaan kami, pergumulan studi anak-anak kami. Bapa, kami tidak berdaya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan buat kami berhasil. Tuhan mampukan kami dengan memberikan hikmat, kemampuan pada kami untuk tetap memiliki kepekaan atas pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan pemerintahan kami, negara kami dalam mengatasi penyebaran COVID. Biarlah Tuhan ikut campur berkarya. Bersyukur dengan mulai penurunan penderitaan dari COVID. Kami serahkan terus dalam tangan-Mu, mampukan masyarakat untuk tetap disiplin. Yang sedang menderita akibat COVID di rumah sakit maupun isolasi mandiri, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para tenaga kesehatan kami letakkan dalam tangan-Mu, biar perlindungan dari Tuhan menyertai setiap mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan untuk keamanan negara kami, segala perpecahan, kekacauan dijauhkan. Engkau ambil alih negara kami ini. Biarlah Indonesia tetap berjaya. Terima kasih. Kami mohon berkat Tuhan sebelum kami meninggalkan jam doa bersama ini. Mohon berkat bagi kami sekalian. Turunkanlah berkat-Mu atas kami. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya
berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.